Baik jamaah, terima kasih. Jamaah yang berbahagia, ada firman Allah yang wajib untuk menjadi daya ingat kita terus-menerus. Kata Allah, wa idza qila lahum aminu kama amanas qalu anu'minu kama amanas suha ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Kalau disuruh beriman, sebagaimana banyaknya orang-orang yang beriman, ikutinlah orang-orang yang beriman, gitu bahasa mudahnya. Mereka ngomong, apakah aku harus seperti mereka yang bodoh itu? Beriman kayak orang bodoh banget gitu. Ya. Kata Allah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka orang-orang bodoh, cuma mereka nggak tahu. Ya. Bahkan dalam ayat yang lain, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba wa huwa yud'a ila Islam. Siapakah orang yang lebih zalim padahal diajak untuk mengamalkan Islam? Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jadi jamaah yang berbahagia, versi Allah, orang bodoh itu orang kalau diajak keimanan nggak mau. Dan kita terjebak kepada konsep-konsep yang seakan-akan iman itu memang tidak ada manfaat dan tidak ada guna. Karena banyak omongan-omongan yang harus kita reduksi, harus kita tidak percayai. Umpamanya, memang sholat lu diterima, memang jaminan lu masuk surga. Kayak orang bener aja lu. Dan yang sebagainya. Ini omongan-omongan bahaya ya. Omongan-omongan yang meluncurkan keislaman. Omongan-omongan yang mungkin dibalik omongan itu ada rasa kemenangan mereka. Jadi jamaah yang berbahagia, jangan sampai seakan-akan hidup ini dengan keimanan kita itu apa namanya, seakan-akan tidak berguna gitu loh iman kita ini. Seakan-akan Islam kita, seakan-akan tahajud kita apa lagi, Masya Allah. Seakan-akan bacaan Quran kita nggak ada nilai guna. Dan memang seakan-akan kalau kita lihat secara mata zahir, apa hubungannya kita baca Quran dengan kebahagiaan? Apa hubungannya kita baca Quran dengan kekayaan? Apa hubungannya kita baca Quran dengan peribahasanya ya apa yang kita harapkan gitu? Ya. Bahkan kalau kita melihat sejarah begini ya Pak yang berbahagia. Kalau kita melihat sejarah, ketika Nabi Musa, ini sering udah mungkin diungkapkan ya, itu diserang oleh pasukan Firaun. Dia larinya itu ke lautan. Yang bahasa mudahnya ke belakang yang nggak mungkin akan mati kita, ke depan ya lebih mati kita. Ini Musa ini apa ininya? Jadi orang-orang yang kurang tertanam imannya terhadap perintah Allah, yaitu kayak umat Nabi Musa.
ke depan lautan. Itu nggak mungkin menyeberangi lautan awalnya itu. Keberatan ya pasti mati. Jadi ketika keimanan kepada Allah itu seakan-akan kita menggunakan logika. Karena ketika kita berhubungan dengan masalah gitu, itu sering sekali iman itu kita lupakan. Soalnya begini, saya ini kejadian karena di daerah kita ya, jadi saya tidak sebutkan siapa ya. Ada dulu tahun berapa saya kurang tahu lah, yang harga duit 3 juta masih begitu mahal, begitu besar. Ustadz itu, Ustadz terkenal, Ustadz ya jauh dari saya lah. Kehilangan uang di rumahnya 3 juta. Kehilangan uang 3 juta itu membuat dia ingin tahu siapa yang melakukan ini. Siapa yang berani seperti ini. Ujung-ujungnya jamaah dia lari ke orang pintar. Karena ingin tahu siapa yang mengambil uang ini. Saya hanya alasan pertama mungkin hanya ingin tahu saja siapa sebenarnya yang ambil. Nggak mungkin duit hilang begitu saja. Nggak mungkin uang hilang begitu saja. Dan nggak mungkin babi ngepet ngambil duit seluruhnya. Paling lembar-lembar kalau babi ngepet mah istilah kata. Kalau kita pun percaya babi ngepet. Akhirnya dia mendatangi orang pintar. Orang pintar pun akhirnya menunjukkan, oh baik Ustaz, ayo kita lihat siapa yang ngambil ini. Siapa yang ngambil ini? Baik, Ustaz, saya akan mengadakan ritual dulu sebentar. Ya, ini tahu sendiri ritual bagaimana ya? Ritual lagi ceritanya. Baik Ustaz, ternyata ini yang ngambil bukan orang jauh. Ini orang yang ngasih orang wirid di rumah. Suka orang wirid ke rumah. Istri saya dah bukan. Anak saya dah bukan. Tetangga ya. Kata dia kan dulu. Ya ada nggak anak yang suka main ke rumah? Ada. Tetangga saya berarti, tapi dia kan belum besar. Nah itu, nah ini anak yang ngambil. Akhirnya anakku diintegrasi sama dia. Yang namanya anak diintegrasi, ya sulit gitu loh. Artinya dia memang tidak ngambil. Cuma dia sudah yakin sama dukun itu bahwa yang ngambil adalah dia. Jadi pertajam pertanyaan. Ujung-ujungnya si anak nangis. Datanglah orang tuanya. Ada apa ini? Karena si anak saya dituduh ngambil duit. Naik pitam. Akhirnya memberikan dua alternatif.
sambil ngomong-ngomong, saya habisin keluarga sampean sekarang juga, atau sampean pindah rumah. Pindah dari sini. Saya nggak mau ngeliat tampang wajah sampean. Ujung-ujungnya karena memang tidak mungkin, tidak ada alternatif yang lain, didamaikan sama RT sudah nggak bisa, pokoknya itu ada alternatif. Jadi jangankan saya, salahkan saya ketika saya membunuh semua keluarga dia. Kalau dia tidak lari dari situ, akhirnya disepakati dia pindah dari situ. Karena jangka waktu yang dekat, akhirnya jalan alternatifnya adalah istri yang dipulangkan ke kampung itu. Sementara dia tinggal di masjid. Tanggal sementara masjid. Anak dan istri yang dipulangkan ke kampung. Nah, saya kurang tahu nih jamaah yang berbahagia. Harusnya bagaimana ketika kita kehilangan uang seperti itu? Apakah kita akan bertanya terus? Akhirnya kita tanpa bukti juga berani menuding orang lain. Ini memang problem. Dan ini memang sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hasiban nas ayusrafu bihi amana wa hum la yuftanun? Apakah orang itu mengaku saja beriman sedangkan dia belum diuji? Jadi memang ada ujian-ujian keimanan. Akhirnya jalan yang paling mudah ya kita sabar dulu. Mungkin doa awal bagaimana kita jangan mendatangi orang pintar. Nasiruddin dulu jamaah yang berbahagia itu membohongi raja. Ya, kalau dulu ceritanya Nasiruddin itu zaman Harun al-Rasyid ya. Tapi saya kurang tahu, saya nggak ngerti sejarah dia, tapi sedikit aja pelajaran yang didapat. Waktu itu Nasiruddin itu dipanggil orang raja. Ya Nasiruddin, siapa sih Nasiruddin itu? Ininya apa namanya? Dikenalnya itu? Saya kurang lupa dah. Gaya dikenalnya siapa tuh? Aku nih ingin nyata sama kamu nih. Aku tuh mau surga apa enggak? Nanti aja aku mau surga apa enggak? Kata Nasrul baik, saya lihat dulu. Saya punya topi ini yang luar biasa. Topi ini hanya dipercayai oleh orang-orang yang beriman. Topi saya itu kalau kita beriman kepada Allah luar biasa pengaruhnya. Jadi saya lihat dulu, kata dia gitu. Engkau ya? Oh, engkau bahaya. Tapi enggak sih kali. Engkau pasti masuk surga nih. Engkau baik banget sih. Aku pikir kau ini terlalu cerah. Ternyata enggak. Dia nggak mau ngeliat secara langsung, panggil kok ajudan. Coba lihat, benar nggak? Aku nggak percaya. Nggak ada apa-apa. Raja, nggak ada apa-apa. Ini hanya peci biasa kok. Nggak ada apa-apanya. Terus kata Nasiruddin, ajudan kamu telah berbohong. Ajudan kamu tuh orang nggak benar nih. Ini kalau dia percaya repot nih. Akan merongrong kerajaan itu. Benar. Kamu nggak benar. Keluar dari sini dan jangan lagi kerja lagi di sini.
akhirnya diusir dan dipecat. Akhirnya yang kedua, lihat benar nggak? Karena yang kedua ia takut juga nasibnya sama dengan yang pertama, maka omongan Nasruddin itu percaya, bila Paduka, engkau akan berbahagia. Saya melihat jelas ini. Nah ini orang kalau beriman tahu kata dia, pasti tahu. Akhirnya dipanggil yang kedua, coba kau lihat benar nggak sih? Karena yang kedua pun sama ingin takut dipecat dan takut diusir, takut kejadian yang pertama. Dia kan begitu. Iya Paduka. Ada gambaran kau di ini. Udah aman. Giliran Paduka, dia mana? Nasruddin, kau berbohong. Ternyata nggak ada apa-apa ini. Nah ini Paduka itu kurang beriman. Paduka kalau Paduka beriman akan bahagia. Orang sebab itu bijaksana Paduka. Dalam memutuskan bijaksana Paduka. Coba rasa keimanan kepada Allah itu ditakutkan, ditinggikan dan lain sebagainya. Jadi Paduka nggak boleh semena-mena dan lain sebagainya. Ini kekurangan Paduka. Ini yang mungkin gambaran yang pertama yang akan mencelakakan Paduka. Kalau Paduka berubah dan lain sebagainya. Nah, kan hampir seakan-akan seperti itu. Ya. Jadi Nasruddin itu seakan-akan memberi contoh saja gitu. Kalau masa sih sama kayak gitu-gitu kita percaya. Ya, dan lain sebagainya. Karena memang ujian-ujian itu jemaah yang berbahagia. Kalau Allah tidak menghendaki uang kita hilang, kita yakinlah, maka uang kita pun tidak akan hilang. Jadi dengan demikian tanamkan kepercayaan itu. Seperti contoh juga, seorang ibu-ibu yang akhirnya jiwanya agak terguncang ketika meninggal anaknya. Dia ingin tahu jawaban kenapa anaknya yang meninggal. Wah, dia udah pikirannya itu udah kacau. Suatu saat termasuk saya juga suruh menanganinya. Karena saya coba sadarkan itu. Bu, namanya orang pasti meninggal. Iya, tapi kenapa anak saya? Kenapa anak saya yang harus meninggal? Kan anak orang lain banyak. Apakah mereka menjaga kesehatan? Wow, karena dia ingin tahu jawaban. Kenapa anaknya yang meninggal? Dan meninggalnya seakan-akan dadakan. Dia suruh belajar, sampai panas akhirnya. Memang sebelumnya udah ngomong anaknya, Bu saya lagi sakit. Alasan aja lu. Kalau lagi suruh belajar ya ngomongin sakit dulu. Nah akhirnya ternyata langsung anaknya meninggal ketika dibawa ke rumah sakit. Hanya seperti itu, tidak ada proses sakit yang lama. Nah itulah yang membuat dia drop. Nah itu jamaah yang berbahagia itu selama lama itu untuk kembalinya jiwa itu masih untung lah keselamatan gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kan membuat goncangan keluarga, ada tergoncang keluarga. Dan sampai sekarang itu bahasa mudahnya ada keluarga ya dan lain sebagainya. Yang dalam artian kekeluargaan gitu berada. Nah, jadi jamaah yang berbahagia ya sangat sulit banget kalau kita ingin menjawab seluruh pertanyaan kejadian-kejadian yang ada di kita itu sulit.
Ini sebagai apa ya? Makanya inilah hidup itu ketika ada masalah, yang paling baik itu wasta'inu bis sabri wassalam. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Akal kita itu ternyata nggak mampu untuk menjawab pertanyaan kita. Karena hidup ini memang udah ada yang men-setting. Udah ada yang men-set. Ya. Harus bagaimana kita gitu. Yang paling penting itu bahasa mudahnya, kalau kata Allah itu begini ya, Bang. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Jika iman itu kehendak Allah, pasti semuanya beriman, tidak akan terbuka satu. Jadi iman itu kehendak kita, sebab merupakan bentuk juga kehendak kita. Kalaupun yang membolak-balikan hati, memang perlu kita untuk berdoa kepada Allah agar hati ini bisa istiqomah. Kalau kita hidup dalam penuh tenang, memang perlu untuk kita ingat selalu kepada Allah. Allah bidzikrillahi apa dong? Bidzikri Allah apa kenceng? Iya sampai 60 Allah Pak pokoknya ingatlah dengan menyebut kepada Allah itu. Dengan zikir itu akan tenang hati kita. Banyakin dengan zikir. Ingat kepada Allah. Jadi tidak perlu tergesa-gesa, seakan-akan begitu. Menangani apapun, insya Allah. Kalau kemarin kita belajar istilah kata analisa hikmah, segala sesuatunya itu ada hikmahnya gitu. Ada pelajaran yang di atas ilmu pengetahuan, bahasa mudah gitu. Ya. Jadi ketika ini kejadian, seakan-akan kita nggak usah gelap mata dulu, nggak usah langsung temperamental, karena kalau kata Rasulullah itu lantak jauh tiga kali, jangan marah, karena marah itu akan menghilangkan akal pikiran. Nanti kita yang akan bakal kecewa. Ya, jadi marah itu malah akan, kalau kita ingin bahasa mudahnya, mudah terpancing dengan apa yang kita alami. Nah itu. Ya. Ya, jadi andanya bagaimana kita santai dulu nih, anak-anak gitu. Karena memang intinya saya yakin gitu, nggak ada orang yang tanpa masalah. Ya, nggak ada. Nabi Nuh aja anaknya, Nabi Ibrahim bapaknya. Nabi Isa ya ekonominya dan lain sebagainya. Banyak nabi-nabi yang juga seakan-akan tanda kutip, maaf ya jemaah, dalam masalah itu yang sempurna. Mereka nggak ada masalah. Siapa yang nggak ada masalah? Apalagi Nabi Musa. Nabi Musa, coba bayangin masalah beliau luar biasa. Harus melawan orang yang selama ini membesarkan, karena dia musuh Allah. Allah nggak dia lawan. Sebenarnya Nabi Musa kalau hidupnya ingin enak gampang ya, Mas. Karena dia hidup di lingkungan istana. Ya, kalau Nabi Musa ingin itu. Jadi iman itu lebih mahal daripada itu.
daripada kekayaan yang ada dan sebagainya. Nah ini yang harus kita nasihati di diri kita. Jangan sampai kita terjebak kepada akhirnya kita jauh dari nilai-nilai iman. Ini yang paling penting. Kita harus mengingatkan diri kita. Bahkan kata Al-Quran itu, senada bila keman wala ta'muduna illa wa antum muslimun. Sampai kamu menemui ajal gitu. Dan janganlah kau mati kecuali dalam Islam. Artinya Islam yang ada di dada kita. Ya, dan itu ya Islam dengan keimanan dalam hal ini satu-satu kesatuan. Walaupun nanti kajian bisa dianalisa berbeda. Ya. Sampai mati gitu. Sebenarnya kan memang hidup ini berat memang. Ya berat kalau ada orang yang ingin mengakhiri hidupnya. Ya dia pikir dengan mengakhiri hidupnya itu akan lebih enak. Akan bahaya banget, yang luar biasa. Kalau udah capek tadi hidup, ya begini udah ngerasa ya. Nah itu memang ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua. Kalau orang beriman aja begitu, apalagi orang-orang yang kafir. Pantas mereka ada yang bunuh diri, pantas mereka ada yang gelap mata, ada yang begini begitu akhirnya. Dia akan terus dalam kesulitan. Kalau keimanan saya tidak jadi solusi, bagaimana dengan kekafiran? Akan semakin tidak jadi solusi. Apalagi kalau kita ini keimanan kita itu akan selalu melihat orang. Orang beriman kok mukanya nggak pernah ada akan manis-manisnya. Wajahnya kok kurang enak banget. Dilihat itu dan sebagainya. Kan kadang-kadang tidak bisa. Orang beriman itu kayak bahagia aja. Bahagia yang sebenarnya dia ciptakan. Karena selalu merasa bersyukur kepada Allah. Nikmat Allah ini sudah sangat banyak. Dia bahagia saja. Yang dia rasakan itu cuma bahagia. Dia tidak terpancing dengan sulitnya seakan-akan ekonomi, sulitnya kehidupan, dia udah bahagia. Karena mau hidup itu memang tidak lepas dari ujian. Enggak ada orang lepas dari ujian. Siapa yang lepas dari ujian? Enggak ada. Yang ada itu adalah dia sering gelap mata, sering gak berpikir lurus, gak mau sabar dulu, gak mau diam dulu. Saatnya dia yang diam. Ayo bini lagi ngomong ini istilah kalian itu contoh konkret itu. Nah contoh konkret saja kita contoh. Ada yang bisa dilihat nanti dari segi yang lain. Udah bini ngomong mulu, kita juga sama lagi bini yang ikut empat. Empat atau berapa? Hah? Sebagian kan nggak bisa. Ya ada saatnya dia. Tenang aja udah dulu. Nanti dia baru ngomong. Ya, jadi nanti ya nggak bisa istilahkan kita apa ya? Masalah itu langsung kita ini. Ya, jadi sekali lagi zaman yang berbahagia, orang bodoh itu orang yang meninggalkan keimanan. Ya, orang bodoh itu, aduh ya Allah ya Allah. Karena zaman yang berbahagia, banyak nanti orang-orang itu lebih memilih harta daripada keimanan, lebih memilih jabatan daripada keimanan. Ya. Lebih memilih pengakuan daripada keimanan. Ya. Jadi orang itu Allahu Akbar. Ya jamaah yang berbahagia ya. Jadi kita menganggap dengan kita berbuat yang jauh dari keimanan, ya akhirnya tidak nyaman gitu. Kenapa orang itu enak, bebas, longgar dan sebagainya? Ya karena dia bebas keimanan. Ya, pasal nama Allah.
Allah yang menentukan terbaik bagi saya. Karena dia hanya yang penting berbuat baik, berbuat yang bermanfaat, berbuat yang berguna, berbuat yang bisa orang petik, gitu. So, kalau dia apa namanya merasa harus begini begitu dan lain sebagainya, saya harus begini, saya harus begini, sebaiknya saya begini, sebaiknya saya begitu, itu malah tidak sebaiknya. Ya, itu malah tidak sebaiknya. Gitu. Jadi sekali lagi zaman yang berbahagia, pentingnya kita hidup memperhatikan keimanan. Jangan sampai ketika ada orang yang mengada keimanan kita bilang, kamu gua akan kayak dia apa? Orang bodoh begitu. Ya. Kata Allah alaihi ala apa? Wa idza qila lahum amanu aminu kama amana as-sufara wa aminu kama amana ala innahum syufa'a wa la ilaha karena mereka orang-orang yang bodoh, mereka tidak tahu. Jadi kita harus tahu bahwa hidup ini hanya sementara. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, dan hidup itu sebentar yang sebenarnya. Baru kemarin Jumat, udah Jumat lagi, sekarang begitu. Yang baru kemarin Jumat tak terasa gitu. Udah mau ngaji lagi, udah ngaji waktu subuh, makan subuh. Ya. Jadi zaman yang berbahagia kayak lagi kata Allah begitu bahwa orang yang bodoh adalah orang yang tidak mau terhadap nilai-nilai keimanan. Ya. Dan ini harus kita bacakan terus untuk diri kita. Bagaimana kita ini menginformasikan dalam diri kita bahwa yang penting adalah kita punya iman. Iman itu tidak boleh jauh dari hidup kita. Karena suatu saat ketika ini tidak menjadi terus-menerus nasihat di diri kita, khawatir ketika ada masalah, ketika ini harus dihadapkan, siapa diri kita? Apakah lebih mementingkan iman atau mementingkan harta atau mementingkan yang lain? Khawatirnya ini dihadapkan ke situ. Karena kita tidak pernah menasihati diri kita, karena kita tidak pernah untuk mengalokasikan bahwa keimanan itu adalah yang terpenting bagi hidup kita. Akhirnya kita pun mengambil jalan pintas dengan cara yaitu ya, dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ada ilmu dan manfaatnya. Yang baik yang diambil, yang istilah kata yang saya humor, saya bercanda, saya apa itu namanya juga selingan ya. Supaya kita tidak apa namanya tidak masuk tidak apa. Jadi yang buruk itu jangan diambil, jangan ngaji itu istilah kata yang dengan contoh-contoh kurang baiknya dan sebagainya. Bila kita tidak yawanin ayo warahmatullahi wabarakatuh.